Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ibu-ibu dan kaum bapak, saudara sidang jemaah rahimakumullah, kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan, kita ucapkan selawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita buka pengajian malam ini Bapak Ibu. Serupa biasa, kajian hari Ahad pekan kedua dan pekan keempat ini adalah kajian ayat-ayat hukum atau ayat-ayat ahkam. Kita buka dengan membaca basmalah. Ayat hukum yang akan kita kaji malam kini, ambo ajak Bapak Ibu untuk membuka surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat 43. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai kaum mukmin, la taqrabus salata wa antum sukara. La taqrabus salata, janganlah kalian melakukan salat, wa antum sukara, di saat kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga ta'lamu ma taqulun, kalian menyadari ucapan-ucapan kalian, sehingga kalian menyadari apa yang kalian baca di dalam salat, termasuk ucapan-ucapan kalian sebelum salat. Jadi orang mabuk tu apa Ibu, nanya kecian kan tak sadarnya. Sebelum sadar apa yang diucapkan itu, jangan salat. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Janganlah kalian masuk masjid ketika kalian junub, hatta taghtasilu, sehingga kalian bersuci. Wa in kuntum marda, jika kalian sakit, aw ala safarin, atau kalian berada dalam perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian buang hajat, aw lamastumun nisaa, atau bergaul suami istri,
falam tajidu ma'a, lalu kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka kalian boleh bertayamum sa'idan thayyiba, dengan debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah-wajah kalian dengan debu yang bersih itu. Wa aidikum, dan tangan-tangan kalian sampai pergelangan tangan. Jangan sampai ke ketiak lo tayamum kan? Sampai pergelangan tangan. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha pemberi maaf, ghafura, lagi Maha pengampun. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, ini ayat yang akan kita kaji malam hari ini. Pertama tentu kan kita lihat dulu secara fikih, hukum-hukum apa yang ada di dalam ayat ini terkait dengan ibadah. Lalu yang kemudian nanti akan kita gali hikmah di balik hukum itu, atau hikmah tasyri' namanya, bahwa tidak ada satu hukum dalam Islam kecuali sesungguhnya mengandung hikmah. Surah An-Nisa ayat 43 ko Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita meneliti membaca sejumlah tafsir, ada satu peristiwa yang melatar belakangi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Peristiwa itu terjadi di rumah, berkenaan dengan suatu kejadian di rumah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengundang sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk suatu jamuan makan di rumahnya, Bapak Ibu. Waktu itu khamar belum diharamkan. Lalu dihidangkanlah khamar tadi di tengah-tengah sahabat itu, termasuk yang minum waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sampai datang waktu maghrib, mereka lalu solat berjamaah. Salah seorang mereka jadi imam. Ada yang menyebut yang imam itu adalah Ali bin Abi Thalib, ada yang menyebut yang imam itu adalah Abdurrahman bin Auf. Intinya salah seorang mereka itu bertindak sebagai imam. Dan di waktu imam membaca ayat, di antaranya yang dibaca waktu itu adalah surah Al-Kafirun. Dek kerana mabuk Bapak Ibu, dek kerana meminum khamar sebelum solat maghrib, kacau bacaan imam tadi, ya, sehingga dalam riwayat itu diceritakan di waktu membaca surah Al-Kafirun itu, imam membaca ya ayyuhal kafirun, ya, la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Itu kan berbahaya arti itu, ya. Katakanlah wahai orang-orang kafir, tidaklah aku menyembah apa yang engkau sembah, wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami menyembah apa yang engkau sembah. Tahu bayut? Ya. Sebab Bapak Ibu terhormat, kacau bacaan kau karena pikiran kacau. Bahwa kau pikiran kacau disebabkan minum khamar. Maka peristiwa inilah yang kemudian menjadi asbabun nuzul, penyebab Allah menurunkan ayat ini. Sampai-sampai Bapak Ibu, Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu ketika berdoa, ya Allah, terangkan banalah ke kami ya Allah masalah khamar ko. Karena waktu itu ayat yang mengharamkan khamar belum turun. Jadi masih boleh orang minum khamar. Sahabat-sahabat tadi Pak Ibu, ya, sudahnya minum khamarnya solat, sudah solatnya minum khamar balik, sehingga pikiran itu kacau, ya. Nah, pada akhirnya ketika Umar berdoa, ya Allah terangkanlah kepada kami masalah khamar ku ba'anan sawanana, maka Allah menurunkan surah Al-Maidah surat yang kelima ayat 90. Itu ayat final tentang pengharaman khamar. Surah Al-Maidah surat yang kelima ayat
90. Nah, kalau Bapak Ibu ada Quran boleh dilihat sebentar. Kita bacakan ayat ko, ya. Nah, semakin mantap kita Bapak Ibu, supaya semakin mantap. Ini ayat final pengharaman khamar, ya. Jadi pengharaman khamar itu bertahap dalam Islam, ada 3 tahap. Dicela dulu, kemudian turun lagi ayat jangan solat ketika mabuk, terakhir turun surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 90. Ayat 90. Nah, kok ayat yang terakhir kok final, ya, final tentang khamar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kaum mukmin, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal ansab wal maisir, judi, wal ansab, ya, penyembelihan hewan untuk berhala, wal azlamu rijsum min amali syaitan, pengundian nasib, rijsun itu adalah kotor, min amali syaitan, bagian dari bujukan setan. Pertama, minuman keras masuk psiko narkoba, Pak. Jadi kalau lah rusak tak anak tu, Pak, kacau, Pak Ibu. Saya sedih saya kejadian kajian di kota Payakumbuh ini. Anak-anak 17 tahun, pakaro-pakaro pacar, lama sebenarnya melakok kepala orang jo balok, Pak. Mati. Gua kampung solak, Pak, gua. Kek sempe kau, Pak. Akan sedih waktu. Baundang orang gua, Pak, tengah malam jam 3 malam, belakok jo balok. Karena tak anak-anak tu, jadi keluar berita anak pang Payakumbuh sadis. Nyoba tato, Pak, nyum narkoba. Ikut tantangan dakwah, Pak Ibu. Jadi ada dai-dai kita yang turun, Pak Ibu, ya, pergi ke pasar malam nyukumpuan anak-anak tu, Pak. Nyagia makan. Kadang nanti tong sampah tu makan anak. Aku wak selidiki sasok jaraminya, Pak. Orang Minang tu kan bahasa sok jarami bapandan pakuburan, masukunya. Oh, nyu orang Minang mah, lamo-lamo orang Minang nyurupanya, yo masukunya. Emaknya orang Indropuro tu mah, contohnya Megawati, Bu Megawati. Baik, kata dia mana sukunya? Jelas-jelas kita orang Minang ini. Jelas-jelas kita orang Minang ini, mana sukunya? Lah tahu suku, Pak Ibu, siapa mamaknya, siapa karib kerabatnya. Nah, kok kaji kita, Pak. Makanya berinfak membantu itu dalam Quran, siapa yang didahulukan, zawil kurba, karib kerabat. Cuba kamihan anak kamanakan waktu, Pak. Nah, anak, Pak Ibu, karena narkoba aku khamar, pikiran kacau. Bama aku mudahnya membunuh orang, malaka orang, penermat, pikirannya itu rusak. Di samping ibadah tidak dilakukan dengan baik, menghisap narkoba. Nah, kota kita ini Payakumbuh ini perlintasan, Pak. Perlintasan dari Pekanbaru Ambo kadang acok tu, Pak. Karena di pasar tu reskrim, ya, buser. Kadang lah, oh milak, Pak. Angkat, milak. Rupanya narkoba lo. Pernah lelok sok bondang dan tu lah. Punya lah orang narkoba lo dalam, ya macam-macam itu. Karena kota kita perlintasan, ini khamar. Narkoba itu sudah merasuk dan merusak serta merasuk sampai ke kampung-kampung. Dan yang dihinggapinya bukan orang-orang tak bersekolah saja, orang-orang berpendidikan pun kena juga. Nah, surat Al-Maidah ayat 90 final tentang hukum khamar. Tadi Umar bin Khattab berdoa, jalihan bana ya Allah, ba'abana yang khamar tu, turun surah Al-Maidah ayat 90. Khamar wal maisir dan judi, wal ansabu, penyembelihan hewan untuk berhala. Makanya Bapak Ibu, tidak ada satupun darah menetes ke bumi dari hewan yang kita sembelih itu
kecuali semata-mata untuk pengabdian kepada Allah. Inna salati wa nusuki, salatku, kurbanku. Wa nusuki itu termasuk maknanya dan kurbanku. Jadi kalau ada orang kamu ambil rumah pun teramat lah, sudah direntangan banang lah, dibuat ya slab semacam ko pondasi, itu keceknya carilah ayam hitam lah. Tu ada pak tukang ayam hitam. Yo itu adeknya adek sia. Dek minang mah. Teti Bapak Ibu. Adekku ada adek nan semana adek nan di adekan, adek nan taradek, adek istiadat. Nama nan adat Minang tu. Camulo wak baralek pintu romat. Nama adek Minang. Mohon maaf kalau ibu bapak meletakkan pelaminan di tepi banda, itu nak adek Minang tu dah. Adek Minang tu pelaminan pakaian rumah. Anak daro merapulai itu di rumah juga. Itu berarti. Ya. Jangan cuba-cuba untuk hormat. Dibawa nenek mama awak pi menjapui merapulai pelaminannya tapi banda itu diimbau sudah di tepi jalan bapak nak bertua. Penuh, yuk, pulang leh, baru halai, buat baju yang lain. Anda ada cerita duduk bapak ibu terhormat, duduk nenek mama ada. Itu tidak ada Minang itu, tidak ada adat itu bapak ibu. Setiap tetesan darah ke tukang tadi tanyuan, tu ada tukang. Oh kami kalau selesai wak menentuan tampai ayo teragak gulai ayam, kecil elok teragak gulai ayam. Jangan cari-cari urusan-urusan supaya aman. Jangan Bapak Ibu, jangan sampai darah menetes ke bumi menjebak kita untuk memberikan penyembahan kepada jin. Jadi Allah katakan di sini khamar, judi, wal ansab, penyembelihan hewan untuk berhala, wal azlam, pengundian nasib, bataruah, Bapak Ibu, rijsun, itu adalah kotor, mengotori batin, mengotori pikiran, min amalis syaitan, bagian dari bujukan syaitan. Oleh sebab itu fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka perbuatan itu kalian hindari agar kalian mendapatkan keselamatan. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, balik kita ke surat An-Nisa ayat 43 tadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, walaupun kita tidak mabuk dan awak nak ada minum khamar menjelang solat lah tuat, tapi jangan sampai sifat-sifat orang mabuk ku tiba di awak dalam solat Bapak Ibu. Apa perangai orang mabuk dalam solat? Pikiran kacau, bacaan tak jaleh. Ya. Karena itu kekhusyukan di dalam solat bagian sangat penting agar kemudian solat diterima. Oleh sebab itu bacaan-bacaan solat tadi Bapak Ibu, jangan sampai yang pertama kacau bacaan solat kita. Lalu yang kedua, kita mesti tahu yang kita baca. Ambo pernah Bapak Ibu bertemu dengan seorang profesor. Keceknya ke kami dalam satu diskusi. Baru tahu saya arti bacaan solat itu luar biasa hebat. Nyuagi contoh bacaan waktu duduk antara dua sujud. Kalau nam biasa Pak Ibu baca apa? Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini ada versi lainnya tu Pak. Rabbighfirli warhamni, ya Allah sayangi aku, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajiburni, cukupkan untukku, wahdini. Wajiburni itu termasuk makna Bapak Ibu ya, sekedar bukan saja dicukupkan, tapi juga persatukan hati-hatiku ini. Jangan sampai berpecah belah wak hati wak Pak. Itu termasuk wajiburni, cukupkan untukku, ya, persatukan yang berpisah. Wajiburni warfa'ni warzuqni, warfa'ni maafkan aku, warzuqni berikan aku rezeki, wahdini, ya, warfa'ni ampuni aku, warzuqni berikan aku rezeki, wahdini kemudian berikan aku hidayah. Itu kalau direnungi Pak Ibu terhormat, khusyuk kita. Tetapi orang mabuk solat
Batuannya nak makan, nak minum khamar, tapi pikiran itu kacau, tidak ada rasa solat itu apa yang. Oleh sebab itu kalau kita membaca bacaan solat, apa kata Allah? Buka surat Al-Muzammil nanti ibu, ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Quran itu. Ya. Ayat-ayat itu apa ibu? Pilih yang mudah, bacalah yang mudah. Boleh baca yang mudah. Boleh ayat itu nanti dibagi-bagi membacanya. Ya. Surat sajadah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh tak baca surat sajadah dalam solat selain solat untuk sujud tilawah? Boleh. Pilih ayat-ayat yang ingin kita baca, boleh saja pintar. Khusyuk dengan bacaan solat. Oleh sebab itu kalau orang bacaan solatnya kacau balau, aturan membaca Rabbighfirli baca inni wajjahtu wajhiya. Punya ada setan lah kama maaf ke pai lidahnya itu lah kemana teman. Kalau itu terjadi berarti dia wajib sujud sahwi sebelum salam. Ya. Itu kalau solat sendiri. Tapi kalau ibu-ibu bapak nanti solat berjamaah, lupa bapak ibu-ibu membaca Rabbighfirli warhamni tadi, atau tak baca inni wajjahtu di waktu duduk antara dua sujud. Kalau kita solat berjamaah, maka kita tidak wajib atau tidak perlu sujud sahwi. Itu ditanggung oleh imam. Boleh imam. Atu barek jadi imam ke pak? Jadi imam ko ini imam yolah mersewesi yolah pak kan? Sudahlah nak selesai solat waknya nanggung. Kerajaan lain imam lo pak. Nah itu imam itu pak. Tapi kalau solat sendiri kita wajib sujud sahwi. Saya memegang fikih wajib sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan setelah salam. Yang makarajonya untuk sebelum salam, kasusnya yang pertama, kalau kita meninggalkan wajib solat termasuk bacaannya. Contoh, imam lupa atau awak lupa membaca tahiyat awal, Pak. Tahiyatul mubarakatus salatut thayyibatillah. Ibu, Bu, lupa membaca tahiyat awal, baca caranya. Kalau imam tadi tagak dan nyolah sampurno tagaknya, dan nyolipek tangannya, Pak. Belum membaca apa-apa, lalu diingatkan oleh jemaah di belakang, subhanallah, makruh hukumnya imam turun. Makruh kok dibenci maksudnya. Tapi boleh, masih boleh, dan solat tidak batal. Tapi kalau imam tadi sudah membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ajan mai bohso lah kalau Pak. Jadi baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada imam rumahnya turun jalan lejo. Ajan termasuk solat zuhur, subhanallah. Imam ku tetap saja ibu, subhanallah. Ibu sudah bertepuk tangan. Ya. Bapak-bapak sudah subhanallah. Nak mempan dengan subhanallah itu boleh baca at-tahiyatul mubarakatus salatut thayyibatillah, karena itu yang dilupakannya tadi. Tapi imam terus saja, berarti imam ada dua pendapat, dua pikiran di kepalanya. Satu, nyo meyakini nyo tidak sasek. Tapi untuk imam seperti ini lebih baik memilih pendapat umum jemaah. Kalau orang baca subhanallah, nyo harus duduk Pak. Tapi kalau dia yakin betul takana dirinya Bapak Ibu, ini belum membaca tahiyat, disebabkan sudah dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, maka haram imam untuk turun kembali. Sebab rukun sudah bercampur. Ya Bu ya, rukun sudah bercampur. Jadi kalau sudah dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah ada, tidak imam turun Pak, ya biarkan saja, lanjut saja. Ya, sebab bisa jadi imam ingat tapi dia sudah masuk kepada rukun yang baru. Teruskan saja solat, nanti kita sujud sahwi sebelum salam. Allahu Akbar. Bacaannya yang afdal adalah bacaan sujud biasa, karena tidak ada riwayat yang sahih tentang apa bacaan sujud sahwi itu. Apa bacaan sujud biasa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk lagi sebentar, sujud lagi, kemudian duduk lagi, kemudian salam. Itu termasuk untuk kasus-kasus
meninggalkan wajib solat yang lain. Di antaranya apa ibu terhormat, ya, lupa baca bacaan-bacaan solat tadi, ya Rabbi Ghafirli, lupa bacanya, baca bacaan solat, lupa bacanya, atau terbalik-balik macam ibu, kerana pikiran tadi mabuk, dikacaukan oleh syaitan. Kalau kita solat berjamaah, tidak perlu kita sujud sahwi. Tapi kalau kita solat sendiri, wajib kita sujud sahwi sebelum salam. Kasus yang kedua, yang sujud sahwi sebelum salam, terjadi keraguan tentang rakaat solat dan kita tidak bisa menentukan secara pasti mana rakaat yang benar. Lalu kita ambil rakaat yang terkecil, kemudian nanti kita sujud sahwi sebelum salam. Pak Ibu boleh tanya nanti selang-selingi, itu kasus untuk sujud sahwi sebelum salam. Nah, ada kasus-kasus yang kita sujud sahwi, Nabi sujud sahwi setelah salam. Apa kasusnya? Yang pertama, ketika terjadi penambahan rakaat salat, 4 jadikan 5, 3 rakaat berubah jadi 4 tambah 4. Dia karena mabuk, lupa, itu pikiran kacau, lupa ya. Maka ketika diingatkan atau ketika teringat, kita langsung sujud sahwi. Kalau wuduk masih ada, kita sujud sahwi. Kalau wuduk sudah batal, kita berwuduk lagi dan kita sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sujud dan kemudian salam. Itu kasusnya yang pertama, setelah salam. Kasus yang kedua, Bapak Ibu terhormat, setelah salam ini, kalau terjadi penambahan gerakan dalam solat. Nah, penambahan gerakan 2 kali, 3 kali nyuruhku Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Aturan ke sujud, rukuk lagi balik, Allahu Akbar. Sujud majunya. Tagak lagi balik, Pak. Ya, atau sujud balik. Kan penambah gerakan. Wajib sujud sahwi setelah salam. Ya. Nyo setan gua kan menelikung di tikungan gua, Pak. Ya, hati-hati menurut. Ya. Disitulah hikmahnya kenapa ketika kita sudah menyelesaikan 2 rakaat, lalu kita naik ke rakaat yang ketiga, kita sunnah mengangkat tangan kembali. Ya, itu hikmahnya pinterman. Supaya bisa nanti penanda ada apa? Ku 2 atau 3. Alah tadi mula mangkek tangan terima. Ku 3. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan tentang itu. Kalau enggak, amun bertanya deh, pembolon jaya ulia. Ada pertanyaan, Ustaz. Kita masbuk. Imam lah rakaat, nah selesai rakaat kedua. Sudah tunjuk ke rakaat dan ketiga. Tentu imam dan jemaah yang lain angkat tangan menuju rakaat yang ketiga. Sementara kita masbuk, Wak masbuk kan baru 1 rakaat. Apakah kita juga harus angkat tangan? Ya, mengangkat tangan. Maka Bapak Ibu, di antara pendapat yang pertama, kita tidak perlu mengangkat tangan. Karena bagi kita baru rakaat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, boleh angkat tangan demi mengikut imam, karena imam itu untuk diikuti, tapi nanti ketika kita sudah masuk ke rakaat yang ketiga, kita mengangkat tangan kembali. Itu penting, walaupun itu sunnah Bapak Ibu, tapi itu amat penting kita pahami. Jadi kalau orang menambah gerakan, dia wajib sujud sahwi setelah salam. Yang ketiga Bapak Ibu, ragu dalam solat tetapi bisa memilih yang yakin. Hanya 2 bentuk ragu Bapak. Pertama, ragu dalam solat tapi tidak bisa memilih ma yang yakin. Rakaatnya Pak 3 empek. Ya hati Bu, setan sakit saja Pak. Ya benar. Hilang gitu Pak. Ini putar sobat 3 empek. Makanya Pak Intromat, setidaknya wak tahu yang wak baca, kita tahu apa yang kita baca, lalu dibatasi dengan takbir. Nah, jadi tidak khusyuk Bapak Ibu. Kita sepanjang kita waspada dengan yang kita baca, insya Allah itu bisa untuk membuat kita khusyuk. Tapi kalau pikiran golah kemarin, kemudian bacaanlah kacau balau, lah tenggek setan di kudu lah kacau tu. Nah, kalau ragu dan tidak bisa meyakini ma yang yakin, sujud sahwi nanti ambil yang rakaat terkecil,
sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau kita ragu dan bisa meyakini yang benarnya Bapak Ibu, ku tigo ku nan tigo yakinin tadi tekan awak angkat tangan Bapak Ibu. Tapi telah terjadi perang batin, walaupun kita masih bisa menentukan yang yakin, kita wajib sujud sahwi setelah salam. Nah, mungkin Bapak-bapak Ibu dalam kasus payah bedan kadang-kadang nak mana yang sebelum salam, mana yang setelah salam. Nah, oleh sebab itu di dalam fikih para ulama sepakat sebenarnya sujud sahwi ini apakah sebelum salam atau sesudah salam, apa saja kasusnya itu sah. Jadi apa saja kasus terkait dengan solat dan kita pilih sujud sahwi sebelum salam itu sah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu di awak adalah jemaah tetap Bapak-bapak Ibu, tentu adab-adab dalam urusan solat berjemaah ini harus paham Bapak. Kadang ada di beberapa masjid kasus-kasus buat dipahami Bapak Ibu, jemaahku mungkin tidak pahamnya dengan adab-adab dalam solat berjemaah Bapak Ibu. Imamku yo lupa nyo baca tahiyat awal Pak, lupa ya Pak. Lalu nyo tagak kadang nyo lambean imam, nyo ragu Pak imam ko Pak. Itu nyo lambean Allah, lah nyo lambean tagak Pak Allah. Hanya makmum ko mungkin nyo tunggu le imam ko tagak sempurna dulu Pak. Baru nyo baca subhanallah. Nyo kalau ya yakin Bapak Ibu Allah subhanallah. Kan nyo masih alun tagak lah tu Pak. Duduk supaya. Tapi kalau imam gula sempurna berdiri betul dan lah nyo baca Fatihah, baru berserentak mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam akan memilih dia terus, karena haram hukumnya turun ke bawah, sebab rukun sudah bercampur. Kadang-kadang imam tadi cerita ke Bapak Ibu, lambo tarian Ustaz, karena membawa menangah dapat kaji dalam fikih, haram duduk kembali. Sampai ada jemaah go semayang seorang Pak. Lah kacau barisan. Sampai selesai solat di luar masih yo mengecek pakak imam mah. Pakak imam mah. Ini imam kecil pakak Pak. Apa sebab Ibu? Karena tidak tahu adab-adab prosedur dalam solat berjamaah. Dalam solat berjamaah ini Bapak Ibu, sujud sahwi imam kita juga harus ikut imam sujud sahwi. Tayamum kunut imam, saya lebih memilih angkat pula tangan kita. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam juga begitu. Bersobok dalam kaji kita pekan yang lalu, kalau jamaah sudah mengucapkan subhanallah, subhanallah, ibu-ibu, imam jangan ego, ikuti suara jamaah yang lain. Nah, jadi banyak Bapak Ibu, kalau kita seketik keluar seketik dari topik kaji wak ya, urusan solat berjamaah kadang nampak diambil Ibu di beberapa tempat orangku masbuk, wak masbuk lo Pak, nyu masbuk lo, kan berdua masbuk tu Pak. Ada tampek kosong cik sulit tu Pak, kalau di tempat masjid lain. Yang afdolnya adalah inyo jambo membuat saf baru. Aku nyu lari seorang ke muka cik Pak, tinggal wak seorang. Nah, apa sikap kita yang seorang sesuai dengan sunnah Nabi? Ditarik tangan orang satu orang untuk membuat saf dengan kita, atau dicari orang Bapak Ibu, ada anak misalnya anak 7 tahun kan ya, tapi nyolah berasia lah batu wudunya suka nak kayak apa tagak nak, jangan sampai awak seorang tagak untuk rumah. Kalau ada di antara orang Bapak Ibu manelo tangan ibu ke belakang atau melo tangan apa ke belakang, hati-hati Pak, jangan lupa lo Pak, jangan sembahyang. Itu Pak, berarti nyo minta awak membuat saf badurnya Pak. Kita mundur saja. Kadang-kadang Pak Ibu banyak kita lihat ada dalam saf itu jemaah buang angin, batal wuduknya. Nabi mengajarkan adab kalau batal wuduk buang angin maka paci hidung cik Nabi. Betul Pak. Walaupun awak nak selemo tu, tapi begitu adab ya untuk menjaga diri itu Pak. Mundur. Yang saf tadi maka mari merapatlah agak selangkah, 2 langkah. Kan tidak banyak bergerak untuk merapatkan saf. Tapi banyak kita cari pun rahmat, orang membiarkan saja
yang kosong tadi. Ya, anam bedonya pengalaman awak nak apa kalau solat Jumat membawa kasaf ke muka ko ala Arabi payah pak. Ya pak, masa pak, ya pak. Nak buat padanya nak jadi imam lah pak. Ya, tapi takut untuk maju ke depan, padahal itu yang lebih afdal memenuhkan saf yang di depan. Nah, banyak Bapak Ibu terhormat, kita balik ke sini. Oleh sebab itu Allah menyebutkan jangan solat ketika kamu mabuk. Nah, dek kita cuba lebih dalam memahami ayat Bapak Ibu. Benar kita tidak mabuk, tidak ada minum khamar, tapi waspadai jugalah pikiran jangan sampai mabuk ketika kita melaksanakan solat, agar kemudian Bapak Ibu bisa kita khusyuk dalam solat ini. Sehingga kita tidak perlu menterjemahkan bacaan solat, tapi kita pahami apa yang kita baca itu, dan insya Allah itu akan membantu kita untuk lebih khusyuk. Lalu kemudian, karena waktu terbatas, kita tambah lagi Bapak Ibu, ayat berikutnya menyampaikan wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Janganlah kalian masuk masjid ketika kalian sedang junub sehingga kalian bersuci, ya. Kemudian di sini maknanya Bapak Ibu, kecuali sekedar lewat saja. Oleh sebab itu model masjid awak kau Ibu ya, orang bau dua kan lalu siko Pak. Nah, itu sah, boleh. Kalau sekedar lewat saja untuk pergi berwuduk. Nah, kalau sekedar lewat saja. Dulu rumah-rumah sahabat itu pintunya tersambung dengan masjid Bapak yang terhormat. Ya, sehingga kadang-kadangnya lewat saja ke masjid padahalnya dalam keadaan tidak suci. Nah, oleh sebab itu boleh orang sekedar lewat saja dalam masjid ini, ya, tidak berdiam diri kalau sekedar lewat saja. Kemudian Allah melanjutkan wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ayat ini kemudian menjelaskan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ada orang dalam perjalanan, lalu ketika itu dia dalam keadaan junub, mesti dia mandi wajib, atau dia dalam keadaan sakit, ya, kemudian dia perlu untuk berwuduk sementara air tidak ada, maka dia diberikan keringanan untuk bertayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan sa'idan thayyiba. Jadi anan sa'idan thayyiba kom banyak tafsir Bapak Ibu. Dan pertama tafsirnya sa'idan thayyiba itu debu tanah. Jadi debu tanah itu yang barasiah, yang tidak ada tumbuh di situ ci ala sejauh barasiah, itu diambil. Makanya ada orang yang istilahnya mencari tanah tagantuang sih, ya. Di situ diyakini bersih, suci, tidak ada kotoran. Tapi sa'idan thayyiba ini juga ada yang menafsirkan adalah pasir, termasuk penghormat tanah-tanah lambok, itu boleh digunakan untuk bertayamum, untuk digunakan tayamum. Kalaulah masuk waktu solat lalu tidak ada air, lalu berusaha untuk mencari air, maka kita diperbolehkan tayamum. Lalu bagaimana kalau selesai solat bertemu air? Apakah solat tadi diulang atau tidak? Maka ada pendapat yang pertama Bapak yang terhormat, solat ulang kembali, karena tayamum yang tadi sekedar untuk menghormati masuknya waktu solat. Itu fikih Syafi'i itu Pak. Sehingga walaupun nyupayaji Bapak Ibu lah tayamum dari pesawat lah solat, ada pendapat fikih yang lain ketika turun di bumi ganti solat yang tinggalkan tadi. Tapi ambo lebih mengambil kepada pendapat sesuatu yang sulit datang ke lapangan, ya, al-musyaqqatu tajlibut taisir. Kalau sesuatu itu sulit datang ke lapangan, kita tidak perlu mengulang solat, ya. Memang ada kasus di masa Nabi, orangku dalam perjalanan lalu masuk waktu solat, ya, lalu kedua-duanya mencari air dan tidak ada air, lalu mereka bertayamum dan mereka solat. Setelah itu mereka bertemu air, nan surang nyulang solat, yang seorang tak diulangnya solatnya. Lalu mereka kemudian mengadu ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini kasus kami, nan ambo mau ulang solat, nan kawan moko ndak nyulang solat.
Ba'a ceritanya Rasulullah, ba'a penjelasannya. Kata Nabi, kalian sudah melakukan sunnah. Orang yang mengulang solat, engkau dapat pahala 2. Yang engkau yang tidak mengulang solat, engkau juga tidak berdosa. Nah, itu kalau perkara tayamum ko pun terhormat. Allah di sini mengatakan famsahu biwujuhikum wa aidikum. Dalam tayamum itu usap wajahmu dan kedua pergelangan tanganmu. Bolehkah satu kali mencacahan tangan ke debu langsung wajah sekali saja? Kemudian Bapak Ibu terhormat, ambil lagi langsung itu sekali cacah tadi langsung untuk tangan, pergelangan tangan. Boleh. Nah, pendapat yang kedua, cacah tangan pertama untuk wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Cacah tangan kedua. Nah, langsung. Nah, itu dapat. Selesai. Dengan debu. Yang bisa awak ambil di sekolah terhormat, begitu keringanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kaidah, kaidah sudah pernah awak bahas, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Surat Haji ayat 78. Ada situ. Allah tidak menjadikan untukmu dalam agama ini kesulitan. Tidak ada sulit Bapak Ibu, tidak ada kesulitan. Tetapi orang yang terkadang mencari-cari sulit atau menganggap sulit yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, inilah Bapak Ibu kajian ayat hukum pada malam hari ini. Perkara-perkara yang terkait, pertama tadi, jangan solat ketika kamu mabuk. Yo nak mabuk awak, tapi jangan sampai pikiran kita mabuk. Lalu yang kedua adalah bentuk-bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya manakala air tidak ada, maka diizinkan, diperbolehkan untuk bertayamum. Pada akhirnya Bapak Ibu, Allah menutup ayat ini, innallaha kana afuwan ghafura. Allah Maha Pemberi maaf. Anan sulit itu dia ke lapangan, dimohon di Allah pun terhormat, ya, dimaafkan oleh Allah, ditandai dengan diberikan kelapangan, dan Allah Maha Pengampun. Sebelum tutup, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang enggak terganjal tentang kaji malam ini, silakan kalau ada dari Ibu, dari Bapak. Ya. Dari Ibu ada pertanyaan, kalau tidak Ibu coba bagi pertanyaan. Bolehkah orang yang junub atau yang haid membaca Al-Quran? Ya. Maka dalam mazhab Syafi'i haram dia untuk membaca Al-Quran. Ya. Memegang termasuk membacanya, karena membaca Quran itu ada adabnya. Tapi dalam mazhab Maliki boleh kalau sekedar membaca ayat-ayat untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi pegangan di kita sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah, la yaqra'ul junuba wal haidhu ya syai'an minal Quran. Orang yang junub dan perempuan yang haid tidak boleh membaca apapun dari Al-Quran. Ya. Tapi ada yang berpendapat kalau sekedar membaca ayat untuk kepentingan untuk meminta perlindungan kepada Allah, contohnya surah Qul a'udzu birabbin nas misalnya Pak. Ya, itu diperbolehkan dalam mazhab Maliki. Jadi dari 4 mazhab itu hanya mazhab Maliki yang memperbolehkan kalau sekedar membaca hafalan yang sudah ada. Tetapi Bapak Ibu, ambo lebih berpegang kepada pendapat berdasarkan hadis ini, membaca Quran itu ada adabnya, termasuk menyentuh Quran, termasuk membaca Quran itu ada adabnya. Di antara adabnya adalah dalam keadaan bersih. Nah, demikian Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Sekarang di dalam rumah kita kan antara kamar mandi ada tempat buang aja. Ya, Pak. Ada bak mandi. Beruduk tuh gimana? Kita kalau kamar mandi kita. Kita kan baca bismillah. Iya. Jadi dalam perkara ini Bapak Ibu rahmat, cukup di dalam hati, Pak. Jangan dilafazkan. Ya, karena kita berada dalam tempat di situ ada toilet. Sebab kita berpegangan bahwa membaca bismillah wajib sebelum berwudu. Ya, membaca bismillah itu wajib sebelum berwudu. Maka kita baca di dalam hati kita Bapak Ibu terhormat. Nah,
Kalau lupa membaca bismillah, ada pendapat ulang kembali wuduk tadi. Ya, karena membaca bismillah wajib sebelum wuduk. Dan Ambo termasuk memegang pendapat ulama fikih ini, mazhab ini, membaca bismillah itu wajib sebelum wuduk. Wallahu a'lam. Demikian poin terhormat. Ya Bu, silakan Bu. Ada yang berpendapat Bapak Ibu, HP tidak sama dengan Al-Quran. HP tidak sama dengan yang ini. Ada pendapat seperti itu. Sebab yang di dalam HP itu adalah pemindahan cahaya. Maka oleh sebab itu ada yang meyakini dalam pendapat diperbolehkan. Tapi untuk hayat kehati-hatian kita, lebih baik Bapak Ibu ketika orang junub atau orang dalam keadaan tidak suci, ya, baik dalam HP maupun dalam Al-Quran, lebih baik kita patuhi adab ini untuk tidak membaca Al-Quran. Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan HP itu tidak termasuk kepada kelompok mushaf ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.